Salam, perkenalkan nama saya Kesenili Glory Mone selaku moderator. Saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama Marce di Flisanda, yang kedua Lesri Nuni Irista Neno, yang ketiga Ferdi Arison Gajami, yang keempat Elvi Wemau. Di video ini kami akan menjelaskan tentang surat-surat penggembalaan. Latar belakang surat-surat penggembalaan merupakan bagian penting dari Perjanjian Baru, ditulis oleh Rasul Paulus kepada dua pemimpin muda gereja, Timotius dan Titus. Tidak seperti surat-surat yang lainnya ditujukan kepada jemaat. Surat-surat ini bersifat pribadi dan bertujuan pastoral, memberi bimbingan dan menghadapi ajaran sesat, krisis disiplin, dan kebutuhan akan kepemimpinan yang kuat dan bijaksana. Rumusan masalah 1. Apa latar belakang penulisan surat-surat pengembalaan dalam Perjanjian Baru? Yang kedua, apa saja isi pokok dan struktur dari surat 1 Timotius, 2 Timotius, dan Titus? Yang ketiga, bagaimana peran dan tanggung jawab seorang pengembalaan dijelaskan dalam surat-surat tersebut? Yang keempat, apa saja doktrin atau ajaran teologis utama yang terkandung dalam surat-surat pengembalaan? Yang kelima, bagaimana penerapan ajaran-ajaran surat-surat pengembalaan dalam kehidupan dan pelayanan gereja masa kini? Tujuan penulisan 1. Menjelaskan latar belakang dan konteks penulis surat-surat pengembalaan. Yang kedua, menganalisis struktur dan isi 1 Timotius, 2 Timotius, dan Titus. Yang ketiga, mengalih peran dan tanggung jawab pengembalaan menurut Paulus. Yang keempat, menjabarkan aspek teologis tentang kepemimpinan dan pengajaran. Yang kelima, menunjukkan relevansi surat-surat pengembalaan dalam kehidupan dan pelayanan modern. Surat-surat pengembalaan. Surat pertama Timotius menekankan kemurnian ajaran, disiplin gerejawi, dan kepemimpinan rohani. Surat kedua Timotius adalah surat terakhir Paulus yang bersifat pribadi, mengandung pesan keberanian dan kesetiaan dalam pelayanan. Surat Titus berfokus pada pengangkatan kepemimpinan gereja dan ajaran sehat. Ketiga ditulis untuk memperkuat fondasi gereja melalui pemimpin yang sehat dan benar. Struktur dan isi surat 1 Timotius terdiri dari 6 pasal, membahas doa, peran gender dalam ibadah, kualifikasi pemimpin gereja, dan pengarahan tentang pengajaran. 2 Timotius terdiri dari 4 pasal, sangat personal dan menekankan keberanian serta kesetiaan. Titus terdiri dari 3 pasal, berfokus pada tata gereja dan tanggung jawab sosial. Struktur surat mencerminkan bimbingan pastoral yang sistematis dan terarah. Peran dan tanggung jawab penggembala. Dalam Perjanjian Baru, penggembala bukan sekedar pengkhotbah, melainkan pemimpin rohani yang bertanggung jawab atas pertumbuhan dan pembinaan jemaat. Ia harus mengajar, menegur, menjadi teladan hidup, dan pelayanan yang rendah hati. Gembala menjaga ajaran sehat dan jemaat dalam kehidupan sehari-hari. Tantangan dan kesulitan pelayanan. Paulus menyadari bahwa menjadi penggembala bukanlah hal yang mudah. Timotius dan Titus menghadapi ajaran sesat, tekanan sosial, dan keraguan terhadap otoritas mereka. Paulus mendorong mereka agar tidak berani, tidak malu memberitakan Injil, dan melengkapi diri dengan firman Tuhan untuk menghadapi tantangan tersebut. Implikasi bagi kehidupan gereja. Surat-surat ini menjadi dasar penting dalam pembentukan struktur dan kepemimpinan gereja. Ajaran tentang kualifikasi pemimpin, pentingnya doktrin sehat, dan hidup saleh terus diaplikasikan. Gereja masa kini masih membutuhkan pemimpin rohani yang sesuai prinsip yang diajarkan Paulus. Kesimpulan, surat-surat pengembalaan menunjukkan perhatian Paulus terhadap kelangsungan pelayanan dan kesehatan gereja. Melalui Timotius dan Titus, kita belajar tentang model kepemimpinan yang sejati, pentingnya pengajaran yang benar, dan keteladanan hidup. Ajaran ini sangat relevan bagi gereja di masa kini untuk tetap menjaga kekudusan dan kesatuan tubuh Kristus.